Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-55 hingga 61 dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-55 hingga 61, yaitu yang menerangkan tentang dua kumpulan manusia, dua kelompok manusia dari dahulu hingga sekarang, hingga ke akhir zaman, yaitu kelompok orang-orang kafir dan kelompok orang-orang beriman. Meskipun dahulunya umat manusia itu satu, umat wahidah, diterangkan sebelum ini pada masa Nabi Nuh alaihi salam, yaitu selepas banjir besar yang menghabiskan semua orang-orang kafir tanpa tersisa satu orang pun, maka orang-orang beriman satu, maknanya tidak ada di sana kelompok yang kedua, hanya orang-orang beriman saja yang ada. Tetapi dalam perjalanan waktu ada saja keturunan manusia itu yang menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari agama Islam, agama para nabi, agama para rasul. Ada yang menyembah berhala, menyekutukan Allah. Mereka ini dalam kekufuran. Maka diutus pula lah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama para rasul itu adalah satu. Nah, umat yang satu itu adalah umat yang bersatu dalam agama yang diperakui di sisi Allah, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat adalah agama Islam. Tetapi dalam kenyataannya tak semua manusia mau menerima agama Islam itu, disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka ingin mendapatkan kepentingan dunia, maslahat yang sementara, manfaat yang tak seberapa di dunia ini, maka mereka meninggalkan kebenaran, mereka meninggalkan ajaran para rasul, mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi. Maka jadilah manusia dua golongan atau dua kelompok. Nah, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, maka
siapa yang berhasil dalam ujian? Yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang gagal adalah yang menolak untuk beriman. Mereka memilih kekufuran. Nah, yang akan kita bahas adalah yang gagal dalam ujian, yang menolak kebenaran pasti akan disiksa. Sampai masanya mereka akan disiksa di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kemudian yang berhasil dalam ujian, yaitu yang beriman, yang menerima kebenaran, maka mereka ini akan diberi balasan kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Maka kita mendapat pelajaran yang berharga dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, yaitu akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati, berwaspada. Jangan sampai menolak kebenaran, bahkan menyimpang dari jalan yang benar pun jangan. Sekecil apapun penyimpangan itu, karena penyimpangan yang besar adalah berawal dari penyimpangan yang kecil. Maka kita mesti berhati-hati dan berwaspada, karena syaitan hebat sekali, pandai sekali, pintar sekali dalam menggoda manusia, sehingga manusia merasa bahwasanya mereka dalam keadaan biasa-biasa, padahal sebenarnya mereka sudah tersesat, sudah jauh dari jalan yang benar. Umpamanya, apabila ada orang yang mendapatkan kekayaan dunia yang berlimpah, kemudian kekayaannya terus bertambah, jangan menyangka bahwasanya dengan kekayaan yang banyak dan terus bertambah itu adalah pertanda bahwasanya benar di atas kebenaran. Tidak, karena rupanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemberian kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dan pemberian Allah itu adalah untuk menghanyutkan mereka, menenggelamkan mereka dalam kesesatan itu, sehingga sampai masanya mereka akan disiksa dengan siksaan yang besar. Itu namanya istidraj, yaitu pemberian Allah kepada orang-orang kafir yang membuat mereka menjadi terpedaya bahwasanya meskipun kami ini tidak mengikuti ajaran para nabi, tapi buktinya kami ini kaya raya, kami ini punya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, punya kekuatan pengaruh sehingga menguasai dan berkuasa di dunia. Maka kita katakan tidak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada siapa yang Dia sukai. Allah memberikan dunia kepada yang disukai dan kepada yang tidak disukai. Kepada yang tidak disukai pun, yaitu orang-orang kafir yang tidak disukai oleh Allah, Allah pun juga memberikan dunia itu. Maka kita orang-orang beriman, jangan hanya karena dunia yang berlimpah di tangan orang-orang kafir membuat kita menjadi terpedaya sehingga tidak menjaga keimanan, sehingga tidak menerima kebenaran. Karena hidup di dunia ini, sekali lagi pangkal dari pengantar yang kita sampaikan tadi adalah karena hidup di dunia ini sebenarnya adalah ujian. Kalau disebut ujian, dua saja nanti hasilnya, yaitu berhasil dalam ujian atau gagal dalam ujian. Nah, kedua kelompok ini disebutkan dalam ayat-ayat yang kita pelajari, mulai dari ayat yang ke-55 hingga 61 dalam pertemuan kita ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian ayat melalui tafsir, kita akan membaca kemudian menerjemahkan ayat. Setelah itu barulah kita akan membahaskan ayat lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabuna, apakah mereka itu mengira, annama, sesungguhnya, numidduhum bihi, kami memberikan pemberian kepada mereka, mimmalin, berupa harta benda, wa banin, dan anak-anak, nusari'u, kami bersegera, lahum, memberikan kepada mereka, fil khairat, kebaikan-kebaikan. Tidak, bukan demikian, perkiraan mereka itu tidak betul. La yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak menyadari bahwasanya pemberian Allah itu berupa harta benda, anak-anak, sebenarnya itu bukan kebaikan bagi mereka untuk meninggikan dan memuliakan mereka, tidak, tetapi untuk membiarkan mereka dalam kesesatan, kemudian akan menetapkan siksaan yang besar ke atas mereka, untuk memberlakukan siksaan yang besar ke atas mereka. Apakah mereka mengira sesungguhnya kami memberikan pemberian kepada mereka berupa harta benda dan anak-anak, kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak menyadarinya, bahwanya sebenarnya itu bukan kebaikan, itu malah keburukan, karena membiarkan mereka, karena Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, sehingga mereka pasti nanti akan mendapatkan siksaan yang lebih besar. Baik, ayat berikutnya, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, min khasyati, karena ketakutan, rabbihim, kepada Tuhan mereka, musyfikun, mereka merasa takut. Maksudnya adalah sesungguhnya ini kelompok yang kedua. Tadi kelompok yang pertama, dan kelompok yang kedua yaitu orang-orang beriman, yaitu sesungguhnya orang-orang yang mereka itu adalah takut kepada Tuhan mereka, merasa takut apabila mereka nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan perasaan takut itu? Apabila tidak mengikuti jalan yang benar, tidak melakukan ketaatan, tidak berbuat baik. Ayat berikutnya, ini masih sifat kelompok yang kedua, kelompok orang-orang beriman dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini. Dan walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu, bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, yu'minun, mereka beriman. Dan orang-orang yang mereka itu beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ini sifat kelompok yang kedua. Sudah dua ya. Yang pertama takut, dan yang kedua beriman. Yang ketiga lagi, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan walladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, la yusyrikun, mereka tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Ini sifat yang ketiga tentang kelompok orang-orang beriman. Sifat yang keempat, walladzina yu'tun, dan orang-orang yang memberikan ma, atau apa-apa yang mereka berikan, bermakna orang-orang yang memberikan, bermakna orang-orang yang memberikan apa? Memberikan harta. Bermakna mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta, yang bersedekah. Wa qulubuhum, sedangkan hati mereka, wajilah, ada rasa takut, annahum, sesungguhnya mereka, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, raji'un, kembali. Jadi mereka meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah.
Berarti mereka memahami betul bahwasanya hidup mereka bukan hidup di dunia ini saja, bahwasanya di sana ada kehidupan selepas kematian, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dan orang-orang yang mereka itu memberikan apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka itu merasa takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ayat berikutnya, ulaika, mereka itu yusari'una, bersegera, fil khairat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wahum, dan adalah mereka itu laha, dalam mendapatkan kebaikan itu sabiqun, segera dalam mendapatkan kebaikan. Jadi mereka segera mendapatkan kebaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan mereka itu adalah orang yang segera memperolehinya. Nah, inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu secara ringkas dapat disebutkan bahwasanya ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang dua kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang kafir dan kelompok orang-orang beriman. Kelompok orang-orang kafir pasti akan disiksa meskipun hari ini, saat ini mereka mendapatkan pemberian Allah berupa harta benda yang berlimpah atau anak-anak atau pengikut yang ramai, tapi pada akhirnya mereka pasti akan disiksa. Dan kelompok orang-orang beriman adalah kelompok orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian mereka percaya kepada ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat yang ada di alam ataupun ayat-ayat di mushaf, yaitu berupa firman-firman Allah. Kemudian mereka ikhlas dalam beramal, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian mereka dalam menginfakkan harta sangat berhati-hati, yaitu menghindarkan diri dari riya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang bersegera atau cepat di dalam berbuat amal kebaikan, amal soleh, dan mereka memperolehinya, yaitu dari hari ke hari mereka melihat hasilnya, kemudian bertambahlah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah. Di dunia mereka mendapat kebaikan, di akhirat pun mereka pasti akan mendapat kebaikan. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari. Berarti ayat-ayat ini adalah lanjutan atau sambungan dari ayat sebelumnya, karena ayat sebelum ini menerangkan tentang kelompok orang-orang beriman, yaitu yang selamat bersama dengan para nabi dan rasul. Kemudian adalah orang-orang yang ditenggelamkan, seperti pada masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun ditenggelamkan, atau pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yaitu yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka dibinasakan, ditenggelamkan. Kemudian rupanya berlanjut bukan hanya pada umat-umat yang terdahulu, berlanjut kepada masa Rasulullah. Nah, apabila mereka itu masih ada hingga ke masa Rasulullah dan sampai pada hari ini, maka menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya andaikan kita melihat bahwasanya mereka itu diberi pemberian-pemberian oleh Allah berupa harta benda, kekayaan yang berlimpah, kemudian pengikut yang ramai, maka jangan kita menjadi terpedaya dan tergoda. Sebelum ini disebutkan di ujung ayat yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu wahai Muhammad, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, biarkan mereka itu dalam kesesatan mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya bukan selama-lamanya mereka menerima pemberian Allah berupa harta benda itu, tidak, berupa kekuasaan itu, tidak, tapi sampai waktu yang ditentukan saja. Nah, sambungan ayat, jangan sampai pula mereka mengira, kalau mereka mengira bahwasanya pemberian-pemberian yang ada pada mereka, pemberian-pemberian Allah yang ada pada mereka itu adalah menerangkan bahwasanya mereka dalam kebenaran, oh tidak, itu perkiraan yang salah, karena sampai masanya mereka pasti akan disiksa. Berupa apa siksaan itu? Boleh jadi berupa kebinasaan,
yaitu Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka melalui bencana, melalui malapetaka. Tapi boleh jadi adalah melalui kesusahan hidup. Yang kesusahan hidup itu bukan, jangan hanya difahami kesusahan hidup itu karena kekurangan rezeki, tidak. Ada orang yang kurang rezekinya tapi mereka tidak susah menjalani hidup, hati mereka senang, dada mereka lapang. Ada orang yang memiliki harta banyak, dengan harta banyak itu maka hati mereka menjadi susah. Harta yang banyak itu menjadi beban bagi mereka. Karena sebenarnya yang membuat kita senang atau susah itu adalah hati. Hati itulah yang menjadi penentu senang dan susahnya hidup yang kita jalani ini. Nah, inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari sebagai pengantar, sebagai penyampaian ringkas bahwasanya ayat ini adalah ayat yang merupakan peringatan bagi kita dan juga pelajaran yang sangat berharga supaya kita tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat yang kita pelajari. Ayat yang ke-55. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Ayat ini berbentuk pertanyaan. Apakah mereka itu mengira sesungguhnya kami memberikan pemberian kepada mereka? Mereka yang dimasukkan siapa? Karena ini sambungan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir. Mereka yang dimasukkan adalah orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya kami adalah Allah, kami memberikan pemberian kepada mereka berupa harta benda dan anak-anak, mimmalin, mal, tidak menggunakan alif lam, menerangkan harta benda yang banyak berlimpah. Wabanin, dan anak-anak. Anak-anak di sini boleh difahami keturunan mereka yang banyak, menerangkan jumlah mereka ramai, atau pengikut mereka, banin. Nusari'u lahum fil khairat, bahwasanya pemberian berupa harta benda dan anak-anak itu menerangkan bahwasanya kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak. Kebaikan itu jangan difahami berupa harta benda yang terlihat oleh mata atau anak-anak yang bisa disaksikan dengan mata. Tidak. Kebaikan itu sebenarnya adalah nilai dari harta benda itu sendiri. Kalau harta yang kita miliki itu membawa kita kepada keselamatan, maka harta benda itu adalah baik. Tapi kalau harta benda yang kita miliki itu membawa kepada bencana, kecelakaan, maka harta benda itu adalah buruk. Jadi jangan mereka memahami, mereka orang-orang kafir memahami bahwasanya harta benda yang mereka dapatkan, yang mereka perolehi, dan itu adalah pemberian Allah Ta'ala, itu adalah baik bagi mereka. Tidak. Maka di penghujung ayat, bal, tidak, akan tetapi la yash'urun, mereka itu tidak menyadarinya. Oh, berarti kalau ada juga orang-orang kafir memahami bahwasanya harta benda yang banyak di tangan mereka itu dan pengikut ramai yang mereka miliki itu adalah baik bagi mereka, maka perkiraan mereka itu adalah salah. Kalau memahaminya demikian bagaimana? Berarti mereka tidak menyadari sebenarnya baik buruknya harta benda itu bukan pada jumlah atau banyaknya yang dimiliki, bukan. Baik buruk itu bukan ditentukan oleh ramainya pengikut, bukan. Baik buruk itu ada harta benda yang dimiliki itu, harta benda yang dimiliki itu diperakui tidak sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensyukurinya. Mensyukurinya adalah dengan beriman kepada Allah, dengan memperakui harta benda itu dari Allah, kemudian menjalankan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berkaitan dengan harta benda tersebut, yaitu
semestinya semakin banyak harta benda yang mereka miliki, semakin mereka beriman, semakin mereka hebat, kuat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah demikian orang-orang kafir itu? Tidak. Semakin banyak harta yang mereka miliki, semakin mereka angkuh dan sombong, semakin mereka lupa diri, semakin mereka tidak mau mensyukuri atau menggunakan harta benda yang dimiliki itu untuk kebaikan. Bahkan mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Semestinya mereka dengan memiliki harta benda yang banyak, mereka berbuat baik kepada manusia, yaitu membantu manusia yang susah. Kemudian apabila ada manusia yang memiliki hak pada harta benda yang mereka miliki, maka mereka memberikan kepada orang-orang yang berhak itu harta benda mereka, tidak menahannya. Tapi kita lihat ramai orang-orang kafir yang mengikuti kehendak hawa nafsu, mereka merampas hak-hak orang lain. Bahkan ada hak orang lain di tangan mereka, mereka tidak memberikan hak orang lain itu kepada mereka yang memiliki hak tersebut. Mereka berlaku zalim, bahkan mereka menindas dan menganiaya orang-orang yang tidak berdaya. Nah, orang-orang beriman tidak akan melakukan demikian. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman memahami bahwasanya harta benda yang ada di tangan mereka itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menggunakan harta benda itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tapi orang-orang kafir tidak, sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Jauh beda ya. Jadi jangan dilihat baik buruk harta benda itu dari sisi jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak baik, kemudian kalau sedikit buruk, enggak, bukan begitu. Baik buruknya harta benda itu adalah apabila harta benda itu difahami sebagai nikmat Allah yang mesti disyukuri, kemudian digunakan harta benda itu sesuai dengan kehendak sang pemberi harta benda tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nusari'u lahum fil khairat bal hum la yash'urun. Jangan mereka memahami bahwasanya kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka. Enggak. Pemberian-pemberian Allah kepada orang-orang kafir itu, kemudian bertambah pemberian Allah kepada mereka, sebenarnya adalah untuk membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, supaya lebih banyak lagi mereka melakukan kejahatan, supaya lebih besar nanti siksaan yang akan mereka terima. Ayat berikutnya, nah, itu kelompok yang pertama, kelompok orang-orang kafir. Jadi dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini ada dua kelompok. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang beriman yang sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang beriman itu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Khasyah, takut. Kata khasyah, kata takut dalam ayat ini adalah takut yang diiringi dengan pengetahuan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang sangat takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang tentang Allah, maka semakin mereka takut kepada Allah. Takut yang pertama ini takut orang awam biasa, yaitu takut kepada siksaan Allah. Berarti apabila takut kepada siksaan Allah, berarti kaitannya adalah dengan kemaksiatan atau dengan pelanggaran, kesalahan yang dilakukan. Karena setiap yang bersalah, setiap yang bermaksiat pasti akan disiksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya, pasti akan dibalas, pasti akan
disiksa. Kita takut apabila kita disiksa disebabkan karena kesalahan yang kita lakukan. Dan siapa di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan? Tak ada. Semua kita pasti melakukan kesalahan. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Tapi sekarang ini tidak lagi melakukan kesalahan. Ya, sekarang tidak melakukan kesalahan, tapi dahulu kan pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang ini sudah bertaubat. Ya, sudah bertaubat. Tetapi bisa pastikan tidak? Bisa jamin atau tidak bahwasanya taubat kita itu akan diterima, telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan. Maka rasa takut itu pasti ada. Jadi apabila ada rasa takut, itu menandakan bahwasanya kita betul-betul beriman kepada Allah. Jadi salah satu bentuk atau salah satu bukti keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki rasa takut. Takut apabila Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Rasa takut itu penting. Karena kalau tidak memiliki rasa takut, maka akan mempercayai bahwasanya dirinya itu bersih, dirinya itu suci. Siapa dia apabila dia mempercayai demikian? Kita berharap mudah-mudahan diri kita bersih. Berharap boleh, tapi memastikan diri kita suci, siapa kita? Nah, berharap diri kita suci ya karena kita sudah bertaubat, kita sudah memohon ampun, kita sudah tidak lagi melakukan kemaksiatan. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan kita telah suci dan tetap berada dalam kesucian. Mudah-mudahan seperti inilah keadaan hingga kita meninggal dunia. Ya, memang boleh, silakan, tetapi tidak ada jaminan bahwasanya kita itu adalah dalam keadaan telah bersih suci. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala belum menerima taubat kita. Atau ada kesalahan yang kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya. Karena ada kesadaran, ada kesalahan yang kita sengaja, kita menyadarinya. Tapi ada kesalahan yang tidak kita sengaja, kita tidak menyadarinya. Dalam pandangan kita tak ada kita melakukan kesalahan, tetapi rupanya dalam pandangan Allah kita telah melakukan kesalahan. Maka ada rasa takut akan siksaan Allah, itu pertanda bahwasanya kita beriman kepadanya. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh kebaikan. Beriman dengan memiliki rasa takut kepada Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan sifat yang kedua dari orang-orang beriman adalah mereka itu percaya kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ada ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ketika melihat langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, hujan yang diturunkan, kemudian kita diberi pasangan, anak, keturunan dan lain sebagainya, kemudian makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sahabat, semua yang kita terima pada hari ini adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Semestinya apabila melihat alam semesta ini tanda kekuasaan Allah, melihat alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah membuat kita menjadi lebih beriman kepada Allah, terjaga keimanan, bertambah keimanan. Kemudian satu lagi tanda kekuasaan Allah, yaitu firman-firman-Nya yang sudah diturunkan dan sekarang ini sudah tertulis di mushaf, yaitu Al-Quran. Ini adalah ayat-ayat Allah yang tertulis, bisa dibaca, kemudian bisa kita pelajari. Maka apabila beriman kepada ayat-ayat Allah yang tertulis ini, di dalamnya ada apa? Dalamnya ada syariat, di dalamnya ada perintah-perintah Allah buat, di dalamnya ada larangan-larangan Allah jangan kerjakan. Itu adalah bukti kita telah beriman kepada Allah. Saya beriman kepada ayat-ayat Allah, tapi ada ayat Allah berupa perintah dia tak buat. Bahkan ada ayat-ayat Allah berupa larangan yang ia kerjakan. Itu namanya tidak beriman. Karena beriman bukan hanya setakat pengakuan di mulut saja, tetapi beriman itu adalah
keyakinan yang kokoh di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Mana perbuatan? Yang Allah halalkan, halalkan. Yang Allah haramkan, haramkan. Itu bukti bahwasanya kita telah beriman kepada ayat-ayat Allah. Sudah dua sifat ya. Sifat yang ketiga lagi, yaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan Allah maknanya menduakan Allah, atau mempercayai di sana ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ada penyekutuan Allah itu penyekutuan yang nyata, syirik yang nyata. Tetapi ada pula penyekutuan Allah itu penyekutuan yang tersembunyi, namanya syirik, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang nyata, menyembah berhala, itu syirik yang nyata, yaitu telah menetapkan Tuhan berhala sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada lagi Tuhan selain Allah, yaitu berhala, bintang, bulan, manusia dan lain sebagainya. Itu syirik yang nyata. Mungkin orang-orang beriman tidak lagi melakukan dosa syirik yang nyata itu, karena mereka tahu itu adalah yang dilarang. Tetapi boleh jadi orang-orang beriman terpedaya oleh dunia, kemudian mengikuti kehendak hawa nafsunya, sehingga menjadi riya. Riya itu maknanya melihat, bukan hanya ia berbuat itu semata karena Allah saja, tetapi ia juga berbuat itu untuk pujian bagi dirinya, untuk dipuji orang supaya ia adalah orang yang pemurah, umpamanya orang yang hebat, orang yang berani, sehingga tidak lagi sebagai bukti keimanan kepada Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Itu disebut dengan riya, pamer, ingin dilihat, ingin disanjung. Itu adalah juga syirik, tapi disebut sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan banyak yang tergelincir pada syirik yang tersembunyi. Apa tandanya kita itu terjatuh kepada syirik yang khafi ini? Tandanya adalah apabila kita melakukan perbuatan, kalau tidak dipuji orang, bagaimana rasanya? Kalau tidak dipuji orang, sedih, kecewa. Nah, itu pertanda bahwasanya kita beramal itu adalah karena ingin pujian, ingin dilihat orang. Apabila orang betul-betul ikhlas beramal karena Allah, maka dipuji orang ataupun tidak dipuji orang, suasana hatinya sama saja. Coba bedakan. Ketika kita sholat sendiri di rumah, tak ada orang melihat. Kemudian ketika kita sholat dilihat orang, kita pergi ke masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kita lihat ada orang di belakang melihat kita sholat. Bagaimana suasana kita dalam melakukan sholat itu? Ketika di rumah sendirian dengan ketika di hadapan orang, ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, bermakna adalah riya di situ. Itu yang perlu dijaga, dipelihara. Kalau sama saja, berarti betul-betullah kita telah beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Di rumah salatnya cepat sekali, 3 rakaat, 4 rakaat, cepat sekali. Ketika di masjid dilihat orang, bukan main macam mana dia salat, lama sekali, khusyuk Allah, karena dia ingin dilihat oleh orang lain. Ada perbedaan. Nah, ketika itu maka ada unsur riya. Itu dalam salat. Dalam puasa, orang lain mana tahu kita puasa, kecuali kalau kita
memberitahukan kepada orang, saya berpuasa sekarang ini. Orang tak ada bertanya, mengapa kita cerita pada orang lain? Diam sajalah. Ketika kita menceritakannya, bermakna ada tujuan yang ingin kita dapatkan ketika kita menceritakannya itu. Supaya apa? Supaya orang lain, Masya Allah, Bapak puasa Senin Kamis ya? Masya Allah, puasa Daud yang Bapak kerjakan. Ingin orang memujinya. Dia sudah menceritakannya pada orang lain, tapi orang tak memujinya, maka sedih dia, jadi kecewa. Allah, sia-sia saya menyampaikan kepadanya tentang saya sedang berpuasa. Nah, orang yang seperti ini sudah tergelincir dari keikhlasan dalam beribadah, sehingga terperangkap kepada riya. Nah, orang yang seperti ini yang diingatkan dalam ayat ini, yaitu mereka itu tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah. Sudah berapa sifat? Sudah 3 Nah, yang pertama takut, yang kedua beriman kepada ayat Allah, yang ketiga ikhlas, tidak menyekutukan Allah dalam beramal, yang keempat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dan hati mereka dalam keadaan takut. Kita dalam memberikan, ya memberikan ikhlas, ya ikhlas, sudah ikhlas. Tapi yang ini diikuti pula dengan rasa takut amal itu tidak diterima oleh Allah. Bermakna takut yang melahirkan rasa harap supaya amal itu diterima oleh Allah. Kita sudah beramal sekarang ini, kita sudah hadir ke majelis ilmu ini, tapi ada rasa takut dalam hati kita. Ada rasa takut apabila amal kita ini tidak diterima. Alangkah sia-sianya, dari jauh kita datang ke sini, habis tenaga, habis masa, penat, dah letih kita duduk di sini, kemudian tidak diterima sebagai amal ibadah. Sementara nanti yang akan kita terima adalah balasan, dan balasan itu bergantung kepada amalan yang dikerjakan. Banyak amal tapi tak dapat balasan kebaikannya, ya, sia-sia, rugi. Nah, kita ingin amal yang kita lakukan itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keberuntungan. Nah, jadi ada rasa takut dalam hati apabila amal itu tidak diterima. Ini sifat orang-orang yang beriman, kelompok kedua. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka itu kembali, meyakini mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi memiliki sifat bahwasanya mereka itu yakin bahwasanya hidup ini tidak berakhir dengan kematian. Yakin bahwasanya di sana ada kehidupan selepas kematian, yaitu menghadap Allah untuk dihisab, kemudian untuk menerima balasan di hari yang tidak ada penghujungnya dan akan kekal dan abadi. Nah, ada rasa yakin akan mendapatkan balasan di hari akhirat, hari yang kekal dan abadi. Nah, rasa itulah, suasana hati yang seperti itu ada pada orang-orang yang beriman, kelompok yang kedua. Nah, mereka itu disebutkan di ayat yang ke-61, ulaika, mereka itu yusari'una fil khairat, mereka itu segera melakukan kebaikan. Yusari'una fil khairat, mereka itu segera melakukan kebaikan. Mereka itu sudah melakukan kebaikan, tetapi mereka terus melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Nah, segera melakukan kebaikan yang lebih banyak digunakan kata fil khairat. Dalam ayat yang lain Allah menyebut kata ila, wasari'u ila, bersegeralah ke. Kalau bersegeralah kepada ampunan, ila maghfiratin min rabbikum, berarti ada kata bersegera itu tadinya belum mendapatkan ampunan. Buatlah amalan, yaitu bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, menyesali apa yang telah dikerjakan dari kelalaian, kemaksiatan, maka nanti akan mendapatkan ampunan. Bersegera untuk mendapatkan ampunan.
Jadi ampunan itu ada di hadapan sana. Bersegeralah, berusahalah dengan bertaubat untuk mendapatkan ampunan tersebut. Tapi kalau dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka itu yusari'una fil khairat, bermakna mereka itu sudah di dalam kebaikan. Maknanya apabila mereka itu berada dalam kebaikan, mereka diampuni oleh Allah, mereka itu sudah dalam pengampunan Allah. Tapi mereka beramal lagi adalah supaya mendapatkan ampunan yang lebih besar. Ini beda antara ila dengan fi. Jadi mereka itu tidak pernah merasa puas dalam melakukan kebaikan, kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan adalah mereka itu bersegera, cepat dalam memperolehi kebaikan tersebut. Cepat kita berbuat baik, maka cepat pula balasan yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang inginkan dunia, Allah berikan dunia untuknya, tapi Allah tidak berikan akhirat kepadanya. Siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah segera memberikan kepadanya di dunia ini, dan Allah juga memberikan kepadanya di akhirat nanti. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bukan balasannya hanya di akhirat saja, tetapi di dunia ini. Namun apabila kita lihat pada hari ini, mengapa ya secara umum kaum muslimin di dunia ini mereka miskin, umpamanya mereka tidak mendapat kekayaan lebih, tapi mereka ditindas, dianiaya, mereka dijajah. Maka kita katakan bahwasanya kaum muslimin belum lagi berusaha maksimal di dalam beramal. Andaikan mereka berusaha dengan maksimal dalam beramal, dalam mencari rezeki, dalam berdagang umpamanya, dalam beramal saleh, maka Allah pasti akan memberikan lebih dari yang diberikan kepada orang-orang kafir. Mengapa orang kafir itu mendapatkan kekayaan lebih banyak dari kaum muslimin? Kalau kita lihat sekarang ini dengan mata kasar, padahal sebenarnya tidak juga ya. Kalau kita lihat kepada sejarah masa lalu, umpamanya di kekhalifahan Abbasiyah, umpamanya kekhalifahan Utsmaniyah, umpamanya kekayaan yang diberikan kepada kaum muslimin jauh lebih besar. Eropah itu dalam kegelapan. Orang-orang kafir itu tidak memiliki kuasa ketika masa-masa kekhalifahan, yaitu 1000 tahun lebih. Jadi apabila kita lihat pada hari ini, itu pada masa sekarang adalah disebabkan karena kaum muslimin itu sendiri dalam beramal tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir itu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Akhirnya Allah memberikan pemberian kepada mereka karena kesungguhan mereka, bukan karena kepercayaan mereka. Karena dalam kepercayaan mereka memilih kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian karena usaha mereka itu. Karena dunia seperti yang kita sebutkan tadi, Allah berikan kepada siapa yang Dia sukai dan yang tidak Dia sukai. Dunia itu diberikan kepada siapa yang Dia sukai dan kepada yang tidak disukai. Tetapi agama, hidayah, hanya Allah berikan kepada yang Dia sukai saja. Nah, jadi siapa yang beragama Islam, yaitu menerima kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pemberian yang akan mendatangkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan apabila dalam keadaan beriman kita beramal sungguh-sungguh maksimal, maka dunia kita dapatkan lebih dan akhirat pula kita dapatkan lebih banyak lagi. Bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan memberikan pemberian yang lebih baik lagi dari apa-apa yang telah dikerjakan selama di dunia. Inilah dia dua kelompok yang ada sekarang ini. Maka sudah mulailah sekarang kita melihat ya, yang ada di
sekitar kita. Ini ada kelompok orang-orang kafir, ini ada kelompok orang-orang beriman. Melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, maka tidak terpedaya lagi. Ada orang yang terpedaya dengan fenomena yang disaksikan di tengah masyarakat. Ya ada. Apa gunanya saya solat? Itu orang kafir tak solat, orang kafir tak puasa, orang kafir tak pergi haji, tapi orang kafir itu kaya juga. Orang kafir itu pintar juga, orang kafir itu berkuasa juga. Kalau begitu, itu berarti dia dah buat kesimpulan salah nanti selepas itu. Kalau begitu tak usah aja lah salat nih. Tak menentukan juga kita kaya miskin. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang telah terpedaya, tertipu oleh dunia ini. Maka kita fahamilah supaya tidak tertipu melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman sehingga kita tidak terpedaya, tidak tertipu oleh dunia yang mempesona ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.